Sejak awal April lalu, belasan ribu pekerja migran Indonesia mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka rata-rata bekerja di Malaysia, Hong Kong, dan Singapura yang mudik menjelang Lebaran. Di negara tempat mereka bekerja, para pekerja ini harus melakukan tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Dan hasilnya dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan sesuai dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Pusat nomor 8 tahun 2021. Setiba di tanah air, pekerja migran harus melakukan tes PCR ulang dan menjalani karantina terpusat selama 5 kali 24 jam dengan biaya ditanggung pemerintah. Namun kebanyakan dari mereka langsung dijemput keluarga di bandara dan tak mendapat informasi tentang karantina dari pemerintah daerah. Nanti pulangnya dijemput keluarga? Dijemput keluarga. Langsung pulang ke rumah atau ada karantina dulu? Langsung balik. Langsung ke rumah? Pasal kita tidak ada masalah apa-apa. Dijemput keluarga. Dijemput di sini? Iya. Dijemput? Iya. Terus sampai di rumah langsung pulang atau karantina? Mungkin karantina dulu di rumah. Mungkin lah, belum tahu nanti. Tidak ada info dari Pemkab atau? Belum. Tempat karantina terpusat di Surabaya tak dapat menampung semua pekerja migran yang datang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi daring meminta kepala daerah di 38 kabupaten kota di Jawa Timur menyiapkan tempat karantina ataupun rumah sakit bagi pekerja yang terindikasi terinfeksi COVID-19. Ia pun meminta pekerja diterima di pendopo kabupaten kota masing-masing untuk didata. Nah, ini kan masing-masing bupati wali kota juga harus terkonfirmasi. Lalu ada yang alamatnya dan daerah tujuannya ternyata berbeda. Jadi pernah yang kami kirim sesuai kan pengelompokan itu satu base jurusan Madiun, satu base jurusan Ponorogo. Ternyata identifikasinya Madiun, sampai di Madiun KTP-nya Pasuruan. Jadi kan Pak Bupati yang punya tugas mengantarkan sampai ke, kita sih berharap ke pendopo kabupaten. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga Muhammad Athoillah Isfandiari mengingatkan adanya potensi penyebaran penyakit dari tempat asal pemudik ke daerah tujuan. Secara epidemiologi molekuler, tiap daerah memiliki ciri khas virusnya masing-masing. Dengan adanya transportasi yang masif, ini tentu akan berimbas pada penyebaran yang masif dari varian-varian atau bentuk-bentuk virus yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Upaya pelarangan mudik oleh pemerintah pusat menurut Athoillah juga untuk melindungi kelompok rentan. Dengan cakupan vaksinasi yang belum tinggi, kelompok rentan ini belum sepenuhnya terlindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.